Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang kembali kepadamu hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh datang mendengar akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-19 hingga pasalnya yang ke-21. Dengan satu tema, jangan biarkan kesedihan menguasai. Tuhan hadir memulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah dalam perjalanan hidup kita merasakan bahwa hidup ini tidak mudah? Ada luka dalam yang begitu dalam, sampai kata-kata terasa tidak cukup. Ada kehilangan yang begitu nyata, sampai hati terasa sesak hanya untuk bernapas. Kita mungkin pernah atau sedang berada di titik itu, di mana air mata seperti tidak ada habisnya. Kisah dalam 2 Samuel 19 membawa kita masuk ke dalam suasana hati Raja Daud yang hancur. Anak yang ia kasihi, Absalom, telah mati dan mati dalam pemberontakan. Daud tidak hanya kehilangan anak, tetapi juga harus menanggung luka karena pengkhianatan. Ia menangis dan menatap, "Anakku Absalom, seandainya aku yang mati menggantikan engkau." Kesedihan itu nyata, tangisan itu wajar. Hati seorang ayah yang hancur adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Namun di tengah kesedihan itu datanglah Yoab. Kata-katanya terdengar keras, bahkan terasa tidak peka. Tetapi sebenarnya itu adalah teguran yang menyelamatkan. Daud diingatkan bahwa jika ia harus tenggelam dalam kesedihannya, ia akan kehilangan segalanya, bangsanya, panggilannya, bahkan masa depannya. Disinilah kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kesedihan itu manusiawi, tetapi menjadi berbahaya ketika ia menguasai kita. Tuhan tidak pernah melarang kita menangis, bahkan Alkitab pernah dengan ratapan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin kita terjebak di dalamnya. Kita dipanggil untuk merasakan, tetapi bukan untuk diperbudak oleh perasaan itu. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-21, kita juga melihat sisi lain dari karya Tuhan. Ada kelaparan di negeri itu, dan Tuhan menyatakan bahwa itu berkaitan dengan dosa di masa lalu. Ini mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu sederhana. Ada misteri, ada penderitaan yang tidak langsung kita mengerti. Namun di balik semuanya, Tuhan tetap bekerja, memulihkan dan menegakkan keadilannya. Lalu, bagaimana kita menghadapi kesedihan yang begitu dalam? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap tragedi kita tidak pernah sendirian. Kita memiliki 4 hal yang Tuhan berikan. Pertama, kehadirannya. Tuhan tidak menjauh ketika kita menderita. Dia hadir, bahkan dalam tangisan kita yang paling sunyi. Ketika tidak ada kata yang bisa diucapkan, Dia tetap ada. Kedua, kuasanya. Kuasanya yang membangkitkan Yesus dari kematian adalah kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup kita. Artinya, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ketiga, janjinya. Ada janji bahwa suatu hari nanti Tuhan akan menghapus air mata kita. Akan ada hari di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi duka cita. Keempat, perintahnya. Tuhan tetap memanggil kita untuk berjalan, untuk hidup, untuk melangkah dalam ketaatan,
bahkan ketika hati kita masih terluka. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada dalam musim kesedihan. Mungkin ada kehilangan yang belum sembuh. Mungkin ada luka yang masih terasa segar. Dengarlah ini dengan lembut. Tuhan mengizinkan kita menangis, tetapi Dia tidak ingin kita tinggal di sana selamanya. Seperti Daud, kita mungkin harus diingatkan untuk bangkit kembali. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena Tuhan masih punya rencana. Hidup kita belum selesai. Dan yang paling indah adalah akan datang hari di mana Tuhan sendiri akan mengeringkan air mata terakhir dari mata kita. Tidak akan ada lagi ratapan, tidak akan ada lagi kehilangan. Semua luka akan dipulihkan sepenuhnya di dalam hadirat-Nya. Sampai hari itu tiba, kita berjalan dengan iman, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia. Tuhan, di tengah luka dan kesedihan kami, ajar kami untuk tetap melihat Engkau. Tolong kami agar tidak dikuasai oleh duka cita, tetapi dikuatkan oleh kehadiran-Mu. Ingatkan kami akan janji-Mu, bahwa suatu hari nanti Engkau akan menghapus semua air mata kami. Beri kami kekuatan untuk melangkah kembali dalam panggilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong memampukan kita untuk kita boleh melewati masa-masa di dalam pergumulan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.